Sobat Bincang Energi, ketemu lagi dalam segmen paling informatif dan up-to-date Bincang Energi siaran terkini. Sebuah program yang membantu kamu untuk bisa terus mengikuti kondisi energi dan lingkungan saat ini. Bersama saya Ayu dan rekan saya Damian yang akan menginformasikan berita menarik dan aktual selama 2 minggu ke belakang. Halo Sobat Energi semua, saya Damian bersama Ayu akan menyajikan berita-berita yang lagi happening banget nih soal energi dan juga lingkungan dari tanggal 10 sampai 23 Juli tahun 2023. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak berita pertama kali ini. Berita pertama kali ini kita awali dengan ajang konferensi dan eksebisi The 11 Indonesia EBTKE Connect yang sukses diselenggarakan pada 12-14 Juli lalu. Perhelatan tahun ini dihadirkan oleh Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia atau METI dan didukung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE. Ajang ini mampu mencuri perhatian para pelaku industri energi dan masyarakat dengan total kehadiran 10.751 pengunjung dan 6.160 delegasi konferensi. Acara ini sukses mengumpulkan para pakar industri, inovator, dan pencinta energi terbarukan, serta menciptakan platform yang dinamis untuk pertukaran pengetahuan dan kolaborasi dalam bidang energi terbarukan dan keberlanjutan. Ragam konferensi menghadirkan 108 pembicara, mulai dari tingkat menteri, pemimpin bisnis, hingga perwakilan anak muda yang mengangkat 67 tema, dan subtema mencakup pembahasan persoalan transisi energi, pengembangan energi terbarukan, decarbonizing, serta terkait kendaraan listrik. Selain itu, event ini juga menampilkan eksebisi yang mampu menarik minat masyarakat umum, pelaku usaha, hingga kalangan muda untuk mendorong pelaksanaan energi transisi di tanah air. Tak kalah menarik, EBTKE Connect tahun ini juga menyajikan program Green Job Fair tepat di hari terakhir. Acara ini merupakan kesempatan bagi generasi muda untuk mempersiapkan masa depannya, khusus di sektor energi terbarukan sekaligus memperluas jaringan dengan kalangan profesional. Menurut Ketua Umum METI, Wiloyo Kusdiweharto, tingginya keterlibatan kalangan muda dalam EBTKE Connect 2023 menjadi terobosan baru agar transisi energi sekaligus pengembangan energi terbarukan di Indonesia semakin masif dan meluas. Selain itu, tingginya minat peserta seminar maupun eksebisi telah membuktikan ternyata energi terbarukan kian digemari oleh masyarakat Indonesia. Semakin banyak peminat di kalangan dunia usaha nasional maupun internasional. Selain berperan sebagai sosialisasi pentingnya transisi energi di Indonesia ke masyarakat luas, menurut Eka, EBTKE Connect 2023 juga berfungsi sebagai wadah kolaborasi bagi para pemangku kepentingan yang nantinya akan menyampaikan sejumlah masukan dan rekomendasi ke pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan terkait pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Nah, Sobat Ben, di tengah maraknya program dekarbonisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, berbagai perusahaan juga turut serta dalam melakukan upaya transisi energi. Salah satunya yakni PT Pertamina International Shipping atau PT PIS yang membuktikan komitmennya dengan menggunakan bahan bakar rendah emisi serta biodiesel pada kapal-kapal yang dimilikinya. Perusahaan melaporkan sebanyak 146 kapal milik perusahaan telah menggunakan biodiesel. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Yogi Finandi, Chief Executive Officer PT PIS. Yogi menyebutkan perusahaan telah menyusun program-program strategis untuk melakukan transisi energi. Program yang telah disusun tersebut diantaranya adalah upaya penurunan emisi dari operasional kapal dengan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan. Aksi lain yang juga dilakukan PT PIS adalah dengan pembelian kapal VLGC atau Very Large Gas Carrier Amaryllis pada tahun ini. Pertamina Gas Amaryllis merupakan salah satu kapal pengangkut gas terbesar di dunia yang juga menjadi kapal pertama bertenaga dual fuel LPG di Pertamina dan juga Indonesia. Kapal tersebut berpotensi menurunkan emisi PT PIS sebesar 12.000 ton setara CO2 per tahunnya. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dan biodiesel berupa B35 pada kapal-kapal PT PIS ini merupakan
bagian dari dua inisiatif utama perusahaan dalam mendukung net zero emission tahun 2060 di Indonesia. Inisiatif pertama adalah keterlibatan PT PIS dalam bisnis logistik dan transportasi energi baru dan terbarukan atau Green Business Building yang memiliki target jangka menengah dan juga target jangka panjang. Inisiatif berikutnya adalah upaya penurunan emisi dari operasional kapal maupun bisnis lainnya saat ini. Langkah peningkatan efisiensi operasi kapal yang paling efektif secara biaya dalam mereduksi karbon di industri perkapalan adalah dengan menerapkan peningkatan efisiensi operasi. Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso, menjelaskan bahwa upaya Pertamina dalam mendukung target net zero emission tahun 2060 tidak hanya dilakukan di bidang hulu dan hilir bisnis minyak dan gas perusahaan saja, tetapi juga dilakukan di sisi midstream atau distribusi, salah satunya seperti yang dilakukan oleh PT PIS. Sebagai penutup base episode kali ini, kita akhiri dengan konferensi PBB terkait perdagangan dan pembangunan atau UNCTAD yang mengatakan bahwa investasi energi terbarukan meningkat hampir 3 kali lipat karena perjanjian Paris atau Paris Agreement pada tahun 2015 lalu. Namun, UNCTAD menyebut sebagian besar uang mengalir ke negara-negara maju. Sementara, negara berkembang masih membutuhkan sekitar 1,7 triliun US dollar setiap tahunnya untuk mengembangkan investasi energi terbarukan. Hal tersebut termasuk untuk jaringan listrik, jalur transmisi, dan penyimpanan, di mana negara-negara berkembang hanya menarik sekitar 544 miliar US dollar pada tahun 2022. Laporan UNCTAD juga menunjukkan bahwa lebih dari 30 negara berkembang masih belum mendaftarkan proyek investasi internasional yang besar dalam energi terbarukan. Namun, UNCTAD juga menyebut sebagian besar dari 10 negara berkembang dengan tingkat investasi internasional tertinggi dalam energi terbarukan. Berinvestasi di sektor itu dari sebagian kecil total investasi asing langsung atau FDI yang mereka terima. Menurut UNCTAD, ketersediaan modal merupakan penghalang utama untuk investasi energi di negara berkembang yang dipandang lebih beresiko. Kemitraan antara investor internasional, sektor publik, dan lembaga keuangan multilateral dapat sangat mengurangi biaya modal. UNCTAD telah menghimpun 10 negara berkembang yang dinilai memberikan investasi terbesar untuk energi terbarukan. Nilai ini dihimpun dari tahun 2015 hingga 2022. Urutan pertama adalah negara Brazil dengan nilai proyek investasi sebesar 114,8 miliar US dollar. UNCTAD menyebut Brasil memiliki pangsa energi terbarukan 32% dari total nilai proyek energi terbarukan. Kedua, Vietnam dengan nilai 106,8 miliar US dollar. Adapun proporsi pangsa diproyeksikan mencapai 31%. Ketiga, Chili dengan 84,6 miliar US dollar dan proporsinya mencapai 54%. Keempat, India dengan nilai investasi sebesar 77,7 miliar US dollar dan proporsinya mencapai 14%. Sedangkan urutan kelima, Kazakhstan dengan nilai investasinya sebesar 56,3 miliar US dollar dan proporsinya 31%. Indonesia sendiri di posisi 9 dengan nilai investasi sebesar 36,7 miliar US dollar. Adapun share investasi dari total nilai proyeknya adalah 11%. Menjadi yang paling kecil di antara 10 negara berkembang ini. UNCTAD menambahkan meskipun sebagian besar negara berkembang telah menetapkan target untuk beralih ke sumber energi berkelanjutan, hanya sepertiga dari mereka yang mengubah target tersebut menjadi informasi persyaratan investasi. Wah, Sobat Bincang Energi, sudah berakhir ya segmen BES ke-58 hari ini gimana? Menarik kan berita seputar energinya? Semoga bisa menambah wawasan terkini buat Sobat Ben semua. Nah, benar banget Kak Ayu. Untuk itu, terus update pengetahuan kamu tentang energi dan juga lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id, akun Instagram dan TikTok kami di @bincangenergi, serta channel YouTube kami Bincang Energi.
Jangan lupa follow, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya tiap informasi nggak ada yang kamu lewatin. Saya Damian bersama rekan saya. Saya Ayu, kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di batch selanjutnya.